Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kisah-kisah yang di dalamnya terdapat banyak hikmah. Salah satunya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah tentang 3 orang yang tertinggal dari pasukan. As-salasah alladzina khulifu. Kisah ini dikisahkan langsung juga dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh aktornya atau tokoh utama dalam kisah tersebut, yaitu seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibnu Malik. Hadirin sekalian, Ka'ab ibnu Malik adalah seorang sahabat mulia, terkenal imannya, dan juga memiliki talenta dan bakat dalam bersyair. Dia memiliki kemampuan untuk merangkai kata, memberikan motivasi kepada para sahabat saat ingin berperang, dan juga mendamaikan hati mereka. Hadirin sekalian, beliau menceritakan bahwa saat itu ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan seorang utusan kepada Kaisar Romawi untuk mengajaknya beriman. Namun hadirin sekalian, utusan ini belum sampai ke tanah Romawi, baru tiba di tanah kerajaan Ghassasinah. Saat itulah utusan Nabi Muhammad SAW diberhentikan di kerajaan Ghassasinah yang merupakan kerajaan boneka atau kerajaan Arab yang tunduk kepada Romawi. Kerajaan ini kemudian menghentikan utusan Nabi Muhammad dan membunuh utusan Nabi Muhammad tersebut. Hadirin sekalian, kabar itu pun terdengar oleh Nabi Muhammad SAW hingga kemudian Nabi Muhammad berinisiatif untuk mengumpulkan pasukan, mempersiapkan diri, karena bisa jadi orang-orang Ghassasinah atau orang-orang Romawi akan menyerang umat muslim. Maka Nabi Muhammad memerintahkan semua orang muslim yang dewasa yang siap mengangkat senjata untuk siap-siap berperang menghadapi pasukan Ghassasinah atau pasukan Romawi. Maka hadirin sekalian, saat itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya, semua wanita, semua laki-laki dewasa, untuk keluar dari rumahnya, mempersiapkan diri mereka, membawa kuda-kuda mereka, membawa perlengkapan perang mereka untuk berperang ke medan perang. Itulah sebuah perang yang kemudian dikenal dengan perang Tabuk. Hadirin sekalian, saat para sahabat sudah mulai keluar dari rumah mereka, saat itu Ka'ab ibnu Malik, beliau masih bersantai di rumahnya. Dan hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa perang Tabuk terjadi beberapa saat setelah terjadinya
panen yang saat itu orang-orang Madinah sedang menikmati hasil panen. Maka hadirin sekalian, Ka'ab bin Malik sedang bersantai dan dia pun mengatakan kepada para sahabatnya, "Aku akan berangkat besok." Kemudian esok harinya dia kembali mengatakan, "Aku akan berangkat besok." Esok harinya dia kembali mengatakan, "Aku akan berangkat besok." Hingga akhirnya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW akhirnya berangkat ke medan perang dan dia pun mendapati dirinya ketinggalan pasukan perang. Maka hadirin sekalian, Ka'ab bin Malik kemudian keluar dari rumahnya, ingin bersiap-siap berangkat ke perang Tabuk. Tapi yang dia dapati, semua orang yang dewasa, yang sanggup berperang sudah berangkat. Tidak ada yang tersisa di Madinah, kecuali hanya sekelompok kecil. Orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, dan orang-orang munafik yang memang tidak ingin berperang. Maka hadirin sekalian, sejarah mencatat saat itu yang keluar dari Madinah, prajurit muslim berjumlah kurang lebih 3.000 prajurit. Ini adalah perang dengan pasukan muslim terbesar di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pasukan yang lebih besar sebelumnya dan setelahnya, kecuali yang paling besar terjadi di perang Tabuk. Hadirin sekalian, saat itulah Ka'ab bin Malik merasa sangat menyesal. Dia sangat sedih, menunda-nunda untuk pergi berangkat berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Dan hadirin sekalian, maka tibalah Nabi Muhammad bersama pasukannya kurang lebih 3.000 prajurit di medan pertempuran di Tabuk. Dan di sana beliau bersama para sahabatnya menunggu kedatangan orang-orang kafir, orang-orang Ghasasina atau orang-orang Romawi. Namun hadirin sekalian, saat itulah Nabi Muhammad kemudian teringat dengan Ka'ab bin Malik. Dia tidak melihat Ka'ab bin Malik. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, "Maza ya'malu Ka'ab?" Ka'ab bin Malik sedang apa? Aku tidak melihat Ka'ab. Maka hadirin sekalian, salah satu sahabat kemudian mengatakan, mungkin dia sedang bersantai di rumahnya. Namun Thalhah mengatakan, tidak mungkin. Aku mengenal siapa Ka'ab bin Malik. Dia orang yang taat dan soleh. Tidak mungkin dia menunda untuk berangkat berperang. Maka singkat cerita hadirin sekalian, saat itu ternyata pasukan Ghasasina dan pasukan Romawi takut kepada pasukan muslim. Sehingga setelah ditunggu beberapa lama, kurang lebih 3 bulan, pasukan muslim menetap di Tabuk. Tidak ada satupun prajurit musuh yang datang. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya